Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah yang menyatukan hati para hambanya di atas iman dan tauhid yang seragam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara sebab orang itu bisa saling mencintai adalah karena mereka sama-sama mentauhidkan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Ar-Rahman dengan rahmatnya akan menjadikan di antara mereka wuddan, rasa cinta. Sehingga ketika seorang hamba itu punya kesamaan iman, punya kesamaan akidah, punya kesamaan tauhid, maka untuk membentuk ukhuwah dan rasa cinta lebih mudah. Sebab bagian dari rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada ahlu tauhid, orang-orang yang menjaga tauhid dengan benar. Allah jadikan mereka bisa saling mencintai. Berarti sebaliknya, aneka perbuatan kesyirikan dan penyimpangan dalam masalah akidah itu pemicu permusuhan, merupakan pemicu terjadinya permusuhan. Sebab cinta itu nikmat dan permusuhan itu azab. Persatuan itu rahmat dan perpecahan adalah azab. Karena itu, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga kawan-kawan yang mereka sedang menghasung kegiatan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak menyampaikan pesan-pesan tauhid kepada masyarakat, semoga terus bersatu. Dan dengan adanya persatuan, sebuah gerakan akan makin berkah. Sebaliknya ketika mereka berpecah dan berpisah, maka yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Janganlah kalian berpisah, jangan kalian berpecah. Fatafshalu, sehingga kalian akan merugi, wa tadhhaba rihukum, dan kalian akan kehilangan keberuntungan kalian. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam menyampaikan dakwah Islam, sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya kalimatut tauhid dan betapa indahnya aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala bidang, baik dalam masalah beribadah, termasuk diantaranya adalah bagaimana cara kita bermuamalah. Tidak lupa kita mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan Sampit. Kenapa disebut Sampit tadi? Karena gangnya sempit. Dari mulai depan sampai menuju masjid ini, Masya Allah, parkir kanan kiri. Mohon agar parkirnya jangan sampai ganggu jamaah yang lain dan ganggu warga dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha teman-teman di daerah Sampit untuk terus mengembangkan kegiatan pendidikan Islam, sehingga memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat secara umum. Kita mau belajar tentang bagaimana bisnis sukses menurut syariat. Sebelum kita bicara tentang bisnis sukses menurut syariat, sebelumnya saya tanya, apa definisi sukses menurut syariat? Ini resiko yang duduk di depan ya. Apa definisi sukses menurut Al-Quran? Selamat dari neraka dan masuk surga. Ada hadiahnya enggak? Enggak ada? Enggak ada, mohon maaf ya, enggak ada hadiahnya. Definisi sukses menurut Al-Quran, Allah tegaskan,
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, hakikatnya dia telah sukses. Nah, sekarang kita akan bawa pada konteks seorang pebisnis, seorang pengusaha. Berarti pengusaha yang sukses itu yang kayak gimana? Pengusaha yang selamat dari neraka dan masuk surga. Pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang selamat dari neraka dan masuk surga. Bagaimana Pak kondisi pengusaha yang sukses? Yang dia mendapatkan harta, tapi di saat yang sama ketika dia diberi oleh Allah nikmat berupa harta, namun nikmat itu tidak membuat dia terjerumus ke dalam neraka. Nikmat itu tidak menyebabkan dia gagal untuk mendapatkan surga. Dia tetap bisa selamat dari neraka dan bisa mendapatkan surga. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun, para syuhada, dan orang-orang saleh. Pedagang yang jujur dan amanah. Coba, yang namanya pedagang itu aktivitas hariannya apa jemaah? Apa aktivitas harian seorang pedagang? Ya? Aktivitas dia jual beli, ngitung barang, ngitung uang, ngitung keuntungan. Itulah aktivitas pedagang pada umumnya. Lalu apa aktivitas para nabi? Apa aktivitas para siddiqun? Apa aktivitas para syuhada? Mereka adalah orang yang hari-harinya sibuk berdakwah, sibuk menyampaikan Islam, sibuk beribadah, sibuk dengan aneka kesibukan keagamaan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana orang yang kesibukannya urusan dunia, tapi dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manusia yang kesibukannya untuk agama dan akhirat. Demikianlah nilai istimewanya seorang pedagang yang memenuhi kriteria as-saduqul amin. Yang kata Nabi SAW, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqun, para syuhada, dan orang-orang saleh. Baik, ada kesamaan apa antara pedagang yang amanah dan jujur dengan para nabi dan para syuhada? Kesamaannya apa Bapak Ibu kira-kira? Apa kesamaannya? Sabar. Untuk bisa berdakwah butuh sabar enggak? Butuh sabar. Untuk bisa menjadi seorang siddiq butuh sabar atau tidak? Sangat butuh sabar. Untuk bisa menjadi seorang syuhada butuh sabar? Butuh sabar. Seorang nabi diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul di kalangan ulul azmi. Dan Allah Subhanahu wa taala sering sekali memerintahkan Nabi SAW untuk bersabar. Sehingga untuk bisa menjalankan syariat ini dan mendakwahkan syariat ini butuh bekal berupa sabar. Nafas panjang karena di depan akan ada banyak sekali rintangan. Nafas panjang karena di depan akan ada banyak sekali tantangan. Bagi mereka yang enggak sabar, terkadang akan mudah untuk meninggalkan. Demikian pula ketika orang menjadi siddiq dan menjadi syuhada, menjadi orang soleh, semuanya butuh sabar. Karena itu Allah pesankan di surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di antara sifat orang yang tidak rugi adalah mereka saling mewasiatkan kebenaran dan mewasiatkan untuk sabar. Sebab untuk beriman dan beramal soleh serta menyampaikan kebenaran sangat butuh dengan yang namanya sabar. Baik,
Jadi pedagang yang jujur dan amanah butuh sabar enggak, Pak? Butuh sabar enggak? Kenapa butuh sabar? Karena godaan dunia sangat besar. Godaan dunia sangat besar, tantangan untuk menjadi orang yang baik dalam berdagang sangat berat. Sehingga orang sangat butuh untuk sabar agar dia bisa sukses menjadi seorang pengusaha yang jujur dan amanah. Bagaimana kondisinya? Rasulullah SAW menyebutkan bahwa fitnah umat Muhammad SAW diletakkan oleh Allah pada harta. Nabi SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati hiyal mal." Sesungguhnya setiap umat itu punya fitnah dan fitnah umatku adalah harta. Bani Israel punya fitnah, kaum Ad punya fitnah, umat-umat masa silam semuanya punya fitnah. Yang dimaksud fitnah itu apa sih, Pak? Ujian terbesar bagi mereka sehingga mereka gagal untuk menjadi seorang muslim. Ada yang kemudian milih untuk kafir, ada yang milih untuk menentang nabinya, ada yang milih untuk hidup di dunia, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Itulah fitnah. Dan dengan sebab fitnah ini banyak orang yang gagal untuk bisa menjadi seorang mukmin yang baik. Nabi SAW menyebutkan, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya setiap umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku Allah letakkan pada harta. Baik, coba di antara bapak-bapak sekalian yang ada di sini ya, yang Bani Israel angkat tangan. Ada Bani Israel? Enggak ada. Kita ini siapa, Pak? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berdasarkan hadis ini, maka apakah kita termasuk di antara orang yang nantinya akan menghadapi ujian berupa harta? Jawabannya na'am. Kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa fitnah terbesar bagi umat ini adalah harta. Karena itu salah satu di antara tanda akhir zaman, semakin jauh dari zaman nubuwah, penyimpangan yang terjadi dalam masalah mencari harta makin besar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Sayati 'alan nasi zamanun," akan datang satu zaman di tengah umat manusia, "la yubalil mar'u ma akhadha min." Orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, aminal halal aminal haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Orang tidak peduli dalam mencari harta. Dia enggak pernah mau mengenal aturan. Dia enggak pernah mau mengenal mana yang halal, mana yang haram. Dia enggak mau belajar, enggak gubris dengan yang namanya syariat berkaitan dengan masalah muamalah. Anda bisa saksikannya di pasar secara umum. Yang ngerti tentang fikih muamalah berapa persen? Berapa persen? Ada 1%? Masya Allah, itu sudah luar biasa. Mungkin 0%. Sehingga mereka kalau ditanya riba itu apa? Riba, gak ngerti mas saya riba. Ngertinya rabi mas. Kalau riba saya gak tahu. Ada orang yang gak ngerti riba itu gak ngerti dia. Kemudian bapak jual beli sudah berapa lama? Sudah puluhan tahun. Coba yang pedagang angkat tangan, yang pedagang. Pedagang, gak ada yang ngaku ini. 1, 2, 3, 4. Baik. Yang pedagang Bapak? Pedagang. Kalau saya tanya Pak, Bapak sudah dagang berapa tahun Pak? 8 tahun. Kalau Bapak depannya 10 tahun ada? Lebih. 15 tahun? Lebih. Baik. Kalau Bapak berdagang, dagang itu kan ada rukun jual beli. Bisa Bapak sebutkan rukun jual beli itu apa saja Pak? Penjual, pembeli, akad, sudah. Kalau nggak ada yang dijual gimana? Jadi nggak? Baik. Kira-kira kalau misalnya kita survei ke pasar, ya, terus kita tanya sama pedagang yang ada di pasar, seberapa persen mereka bisa ngerti tentang masalah rukun jual beli, syarat jual beli dan yang lainnya? Mungkin nggak ada. Mereka nggak pernah ngerti tentang masalah itu.
Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, akan datang satu zaman di mana umat manusia gak pernah peduli tentang masalah bagaimana cara dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Dan saat inilah zaman itu. Kita sedang menghadapi zaman itu. Ada juga orang yang sudah kenal halal haram, dia tahu ini gak boleh, dia tahu ini riba, tapi tetap saja diterjang dengan aneka alasan yang dia punya. Dia mungkin bisa beralasan saya butuh, dia beralasan saya terpaksa, dia beralasan bagaimana kalau saya nggak mengambil itu, nanti saya makan apa, dan seterusnya. Sehingga dia sudah tahu kalau itu terlarang, tapi tetap dia ambil. Dia nggak peduli dari mana dia mengambil harta. Rasulullah SAW menyampaikan, semakin jauh dari zaman nubuwah, penyimpangan manusia dalam masalah muamalah semakin parah. Maka tanggung jawab seorang pedagang muslim yang dia ingin memastikan setiap pendapatan yang dia miliki adalah halal, semakin jauh dari zaman Nabi semakin besar godaannya. Sebab kanan kirinya penuh dengan ujian, banyak orang serakah ingin mengambil harta untuk sampai meninggalkan sesuatu yang haram dianggap aneh. Sebagai contoh misalnya ya, ada orang kerja di sebuah instansi, tapi dia mencoba paling bersih. Kira-kira sama kawannya diapain? Ya, dikucilkan. Bahkan kadang dikasih kata-kata yang gak enak. Sok suci lah. Sok suci sama sok najis bagus mana? Atau disebut A, disebut B dan seterusnya. Jadi apa salahnya orang mau menghindari sesuatu yang haram? Kalau ada orang mau mengambil sesuatu yang haram tidak dipermasalahkan, kenapa ada orang yang menghindari sesuatu yang haram dipermasalahkan? Itulah penilaian yang terbalik. Saya punya kawan ya, yang beliau ini pedagang emas. Dalam transaksi emas itu kan riba sangat rawan terjadi, karena emas termasuk di antara benda ribawi. Nah, kawan ini seorang pedagang emas yang sudah cukup lama, hingga akhirnya beliau kenal tentang masalah riba dan rincian masalah riba dalam transaksi emas. Akhirnya dia berusaha untuk melakukan transaksi emas tanpa riba. Nah, masalahnya para pedagang-pedagang teman-temannya itu nggak ada yang mau dengan dia, padahal semuanya muslim. Sampai ada yang bilang, kamu kok repot banget tuh, susah sekali bedagangnya. Coba kayak dulu aja lah, biarlah yang seperti dulu. Saya nggak mau yang kayak dulu. Kayak dulu itu haram, itu riba, dosa besar. Jual beli emas tidak tunai boleh atau tidak? Tidak boleh, riba ya, riba nasi'ah. Kemudian jual beli emas dengan ada perbedaan kadar boleh nggak? Nggak boleh, karena itu masuk kategori riba fadl. Nah, dia menghindari semua bentuk riba dalam transaksi emas, sampai dikatakan oleh teman-temannya satu komunitas, kamu ini aneh. Apa salahnya orang itu menghindari dosa? Sehingga sampai dianggap aneh, dianggap sok suci, atau disebut sebagai orang yang asing dan seterusnya. Benarlah apa yang disabdakan Nabi SAW, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Islam dimulai dalam kondisi terasing dan besok akan kembali dianggap asing oleh masyarakat. Yang dianggap asing bukan agamanya. Semua orang tahu Islam itu adalah agama, tapi yang dianggap asing adalah aturannya. Sehingga saat ada orang yang mau komitmen dengan ajaran agama ini, dianggap aneh, dianggap asing dan seterusnya. Terbukti ya, ketika ada orang mau meninggalkan yang haram, dianggap repot. Ada satu buku ya, ini buku Pak, termasuk di antara buku yang ditakuti oleh sebagian orang. Ada salah satu jamaah saya yang bilang, saya nggak berani baca buku ini. Lah kenapa? Saya takut bersinggungan dengan bisnis saya. Sehingga dia nggak berani untuk baca karena takut bergesekan dengan bisnisnya. Saya juga ada buku judulnya Halal Haram Bisnis Online. Ada salah satu jamaah yang bilang, saya beli buku ini, terus tak foto, lalu saya taruh di grup WA.
Tiba-tiba ada yang komen, jadi muslim jangan repot-repot, jangan menyusahkan diri sendiri. Subhanallah. Jadi mengenal hukum, belajar hukum itu dianggap apa? Repot, menyusahkan diri sendiri, dianggap sebagai orang yang terkekang dengan aturan. Subhanallah. Demikianlah kondisi akhir zaman sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menginginkan bebas sebebas-bebasnya, bila perlu apapun enggak ada larangan, dan itu prinsip liberal. Makanya negara yang mengajarkan serba bebas, negara yang mengajarkan prinsip permisif itu anti agama. Seperti orang-orang ateis yang ada di Eropa, di Amerika, di Jepang dan yang lainnya. Karena dia anggap agama ini mengekang. Tapi bagi kita tidak demikian. Agama ini mengatur untuk kebaikan. Kalau kamu ingin jadi pengusaha yang sukses, yang disebut oleh Allah Ta'ala zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, taati syariatnya, ikuti aturannya. Karena kamu adalah hamba, dan sang hamba wajib mengikuti apa yang diperintahkan oleh penciptanya. Bagi seorang mukmin, kita wajib menyadari bahwa hidup di dunia ini penjara. Hidup di dunia ini apa? Penjara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara bagi mukmin, surga bagi kafir. Apa sih Pak yang dimaksud dunia ini penjara bagi mukmin? Ada dua makna. Makna yang pertama, senikmat apapun kehidupan yang dialami oleh seorang mukmin, jika dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, maka hidup di dunia ini seperti penjara. Anda bisa menikmati rumah yang nyaman, tempat tidur yang empuk, aneka makanan yang lezat yang Anda sukai. Anda bisa menikmati kendaraan, Anda punya keluarga dan seterusnya. Walaupun hidup Anda nikmat, andaikan kenikmatan ini dibandingkan dengan kenikmatan surga, sebanding atau tidak? Enggak ada apa-apanya. Hidup di dunia ini ibarat penjara. Baik, makna yang kedua, bahwa dunia ini adalah penjara bagi mukmin, maksudnya adalah bahwa seorang mukmin ketika hidup di dunia, dia merasa dirinya dibatasi dengan aturan. Sebagaimana orang yang di penjara, ini enggak boleh, ini dilarang, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kenapa? Karena dia sedang di penjara. Antara orang di penjara dengan orang di luar penjara, mana yang lebih bebas? Mana yang lebih bebas jamaah? Jelas di luar. Sehingga kebebasan orang ketika di luar penjara, ada banyak kebebasan yang dia punya. Dia bebas melakukan safar kemanapun, dia bebas berkendaraan, dia bebas menggunakan HP, dia bebas A, dia bebas B, ketika dia berada di luar penjara. Tapi ketika orang berada di dalam penjara, sebagian haknya dibatasi. Kamu enggak boleh ini, kamu enggak boleh ini, kamu enggak boleh ini. Begitu. Mukmin ketika di dunia seperti itu, dia dibatasi. Maka kita wajib menyadari saat kita berhadapan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Pak, kenapa sih Pak ini kok enggak dilarang, ini enggak boleh, ini dilarang enggak boleh? Kamu harus sadar, kamu ini sedang berada di penjara. Kalau pengen nanti bebas dalam kondisi bahagia, ikuti larangan dan aturan yang ada, jangan kau langgar agar kau bisa bebas dalam kondisi selamat. Begitu cara kita berpikir. Sehingga kita tidak akan merasa keberatan kalau kemudian diajari ini dilarang, ini haram. Dia tahu. Karena saya sedang di penjara, maka saya tinggalkan. Saya ingin selamat ketika saya keluar. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Sehingga ini menjawab semua pertanyaan orang. Kalau ada sebagian orang yang terkadang terlalu kepo dengan hikmah. Kenapa sih Pak ini kok enggak boleh? Ini kan menguntungkan. Kenapa ini dilarang? Ini menguntungkan. Menguntungkan menurut kamu.
Tapi itu berbahaya. Karena kalau seperti ini dibiarkan akan terjadi banyak kerusakan di tengah masyarakat. Karena terkadang ada yang disenangi oleh orang tapi itu buruk baginya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tukrihu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Sebaliknya bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Karena standar baik buruknya aktivitas hamba itu tidak ditentukan oleh perasaan dan akalnya, tapi ada aturan yang mengatur di sana. Tayyib. Nah, setelah kita sadar akan hal ini, maka wahai para pedagang muslim, para saudagar-saudagar muslim, Anda ini hidup di dunia, sehingga saat mencari harta yang perlu Anda sadari, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Karakter dunia hanya ada dua, yang halal dihisab, yang haram diazab, tidak ada yang ketiga. Pastikan harta yang Anda miliki, kalaupun dihisab oleh Allah, semoga tidak menjadi sumber masalah ketika di akhirat. Kalaupun dihisab, kita selamat dari hisab, karena kita membatasi diri, yang kita ambil hanya yang halal saja, dan kita lakukan bisnis dengan penuh kejujuran dan amanah. Baik, selanjutnya ada beberapa poin untuk bisa menuju seorang pedagang yang jujur dan amanah. Poin yang pertama, seorang pengusaha muslim itu adalah orang yang gampangan. Gampangan itu gimana Pak maksudnya Pak? Dia adalah tipe pengusaha yang tidak terlalu keras ketika bermuamalah, tidak alot ketika bermuamalah, orangnya santai, gampangan. Ada sebagian orang yang terlalu kenceng ketika jual beli ya, ditawar dikit emosi, ada salah dikit temennya emosi, uangnya nggak mau ada yang kurang sedikit pun walaupun cuma 1.000 perak. Ada model orang yang terlalu perhitungan. Pedagang muslim tidak demikian. Pedagang muslim yang baik adalah pedagang yang gampangan ketika bertransaksi. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, ketika membeli, dan ketika nagih utang. Allah merahmati orang yang gampangan ketika apa? Transaksi jual beli, dan ketika dia nagih haknya. Baik. Gimana bentuk gampangan itu Pak? Gampangan bukan berarti dia adalah orang yang bodoh, gampang dibodohi orang lain, bukan. Tapi dalam urusan dunia, dia bukan tipe orang yang terlalu alot, terlalu keras. Bagi dia santai. Ngapain harus sampai berantem, harus sampai tegang dengan orang lain? Ini hanya urusan dunia. Baik. Kemudian yang kedua, seorang pengusaha muslim itu siap meninggalkan sengketa, siap untuk ngalah, walaupun bisa jadi dia dalam posisi yang benar. Ini lebih berat ya. Ngalah itu berat gak Pak? Ngalah itu berat gak? Berat ya. Karena kita punya kecenderungan untuk menang, pengen nampak di permukaan, pengen lebih unggul dibandingkan yang lain. Itulah manusia. Karena itu ngalah termasuk di antara aktivitas yang berat. Tayyib. Anda bedakan antara ngalah dengan kalah. Ngalah tidak sama dengan kalah. Bahkan bisa jadi ketika seorang hamba itu mengalah, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Wa ma zadallahu bi'abdin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Apabila seorang hamba itu rajin memaafkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan untuknya. Baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan jaminan bagi orang yang siap mengalah walaupun dia berada di pihak yang benar. Beliau bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku jamin orang itu bisa mendapatkan rumah di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di posisi yang benar. Ngapain saya harus berdebat? Udahlah saya ngalah saja. Dia tinggalkan perdebatan walaupun dia berada di posisi yang benar. Tapi dia lebih milih untuk ngalah. Apa jaminannya? Dapat rumah di tengah surga. Baik. Rumah di tengah sampit walaupun luas. Dengan rumah di surga bisa dibandingkan enggak? Enggak bisa, enggak ada apa-apanya. Di tengah sampit harga tanah berapa, Mas? Per meter berapa di tengah sampit? 10 juta. Bisa lebih dari 10 juta. Masya Allah. Kalaupun jamaah belum punya rumah di kota Sampit, semoga nanti bisa punya rumah di surga. Tapi syaratnya berat ya. Apa syaratnya tadi? Siap meninggalkan perdebatan walaupun di posisi yang benar. Enggak semua orang sanggup seperti itu. Mengatur suasana batin itu penting. Ego manusia yang terbit terkadang menguasai. Saya pengen menang, saya pengen ini, saya pengen ini. Sehingga itulah yang menyebabkan dia ingin mengalahkan orang lain. Karena itu, sebagian ulama mengatakan, puncak karir seseorang dalam aktivitas mencari dunia itu bukan dilihat dari bagaimana dia mampu mengalahkan pesaingnya, tapi puncak karir seseorang adalah ketika dia bisa berbuat ihsan. Misalnya ya, karakter orang ketika dia punya karir kan, dia berebut saingan untuk bisa mendapatkan karir yang baik, sehingga nyikut kanan, nyikut kiri, gimana caranya dia biar bisa naik, dia injek yang lain biar naik. Kadang pedagang juga seperti itu. Agar dia berhasil, dia matikan pedagang-pedagang yang lain, sehingga nanti dia yang unggul di permukaan. Kurang lebih demikianlah realita yang terjadi pada manusia. Namun bukan seperti itu yang dimaksud dengan puncak karir. Ketika ada bisnis yang dia kemudian sampai nyikut kanan, nyikut kiri, dia mungkin paling unggul dibandingkan yang lain. Dia mungkin berprestasi, dalam arti dia yang paling berkuasa dalam bisnis di sekitarnya, dalam bisnis yang sama di sekitarnya. Tapi ini bukan puncak karir yang sejatinya. Atau ada orang yang dia menjadi pegawai, lalu dia ingin mengejar puncak karir dengan cara nyikut kanan kirinya, sampai akhirnya dia berhasil, lalu dia berada di atas. Itu bukan prestasi yang sejatinya. Puncak karir yang sejati adalah ketika dia bisa berbuat ihsan. Berbuat ihsan itu apa sih, Pak? Berbuat baik kepada sesama. Semakin banyak dia berbuat baik kepada sesama dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, inilah orang yang berprestasi yang sesungguhnya. Sehingga bentuk puncak karir itu ihsan, bukan ketika dia berada di atas. Baik. Karena itu Nabi SAW mengarahkan agar ketika kita berdagang, maka hindari yang namanya sengketa, permusuhan, perdebatan, walaupun kita di posisi yang benar. Boleh kasih jaminan yang luar biasa. Selanjutnya kita beralih yang ketiga. Yang ketiga, seorang pengusaha muslim yang sejati, dia akan berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain, sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Praktek memberikan yang terbaik bagi orang lain itu disebut dengan nasihat. Disebut dengan nasihat. Nabi SAW pernah bersabda, ad-dinun nasiha. Inti dari agama itu adalah nasihat. Lalu sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah, liman? Nasihat bagi siapakah ya Rasulullah?
Kemudian Nabi SAW bersabda, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk para rasulnya, untuk kitab-kitabnya, untuk para pemuka kaum muslimin, dan untuk masyarakat secara umum. Anda mohon jangan pahami nasihat ini dengan arti memberi masukan. Karena kalau nasihat dipahami memberi masukan, nanti rancu jadinya dalam menerjemahkan hadis. Nasihat untuk Allah, kan tidak mungkin hamba ngasih masukan kepada Allah. Terus apa makna nasihat kepada Allah? Nasihat kepada Allah maknanya adalah memberikan yang terbaik untuk Allah. Agama ini isinya nasihat, maksudnya adalah memberikan yang terbaik untuk yang lain. Sehingga nasihat untuk Allah berarti memberikan yang terbaik untuk Allah. Nasihat untuk Nabi SAW berarti memberikan yang terbaik untuk siapa? Untuk Nabi SAW, dan demikian seterusnya. Nah, dalam berdagang kita juga diajarkan untuk memberikan nasihat. Bagaimana bentuk memberi nasihat dalam berdagang? Ada satu kejadian yang pernah dialami oleh sahabat Jarir bin Abdillah. Siapa namanya? Jarir bin Abdillah. Sahabat Jarir bin Abdillah ini pernah menyuruh salah satu pembantunya untuk membelikan seekor budak. Maka berangkatlah berangkatlah budak ini untuk mencari kuda yang diinginkan oleh Tuan Jarir. Setelah dapat, kemudian tawar-menawar, deal di harga tertentu. Anggap misalnya harganya 300 dirham. Akhirnya sang budak ini minta kepada penjual, mari kita datangi Tuan Jarir, nanti beliau akan bayar. Berangkatlah mereka menuju Tuan Jarir. Sampainya menemui sahabat Jarir, kemudian budaknya melaporkan, saya sudah berhasil menawar kuda ini dengan harga sekian, Anda tinggal bayar. Lalu sebelum dibayar, sahabat Jarir memperhatikan kuda ini, diperhatikan dengan baik. Terus beliau menyampaikan, boleh saya tawar? Penjualnya sudah ketakutan ya. Mau ditawar berapa lagi? Tadi kita sudah deal 300 dirham, mau diturunin berapa lagi? Sebentar dulu. Bagaimana kalau 400 dirham? Senang dia. Ya sudah, silakan. Tunggu. Kalau 500 gimana? Oh ya, boleh. Kalau 600 auto yes. Langsung otomatis yes. Terus ditawar naik sampai di angka 800. Sampai di angka 800 dirham. Kemudian dibayar dengan nilai 800. Kemudian budaknya ini penasaran. Anda ini gimana? Saya sudah berusaha untuk menawar dapat harga yang bagus, kenapa malah dinaikkan? Apa jawab Imam Jarir? Bayatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslim. Aku pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat. Memberi nasihat tadi apa, Pak? Memberikan yang terbaik bagi setiap muslim. Ini kuda bagus. Kalau dikasih harga 500 dirham terlalu murah. Dikasih 700 juga masih murah. Pantasnya 800. Nah, dia saya bayar dengan harga yang pantas. Masya Allah ya. Anda kalau ketemu kayak gini gimana, Pak? Datang misalnya ke pelosok dalam ya, ke pedalaman, terus ketemu barang bagus, yang punya nggak ngerti nilainya, Anda tahu, oh, kayaknya ini mengandung emas ini. Iya, ini ada emasnya. Berapa, Pak? Nggak apa-apa Mas, bayar 500 ribu aja nggak apa-apa. Masya Allah. Kira-kira ngasih tahu penjualnya nggak? Ngasih tahu nggak? Ya? Ngasih tahu atau gimana? Nggak bakalan ngasih tahu. Bapak punya berapa, Pak? Oh iya, saya punya 10. Tak beli semuanya, Pak. Mumpung orangnya nggak tahu harga. Kita akan berusaha untuk merahasiakan, karena yang bersangkutan nggak ngerti, biar dapat harga lebih murah. Ternyata para sahabat nggak kayak gini model bisnisnya.
Ketika beliau tahu ini barang harganya mahal, ya diberitahu penjualnya, Pak, barang Bapak terlalu murah, normalnya sekian. Bisa kayak gitu kira-kira? Hah? Beratnya di mana, Pak? Di ongkos. Masya Allah. Karena ingin ngejar untung. Iya, semua orang ini pengen ngejar untung. Makanya pelajaran ideal itu sulit. Untuk menjadi yang baik itu sulit, butuh perjuangan, butuh sabar. Sahabat Jarir bin Abdillah seperti itu. Ada juga satu kisah, entah ini di zaman tabi'in atau siapa, yang jelas di masa silam. Ada seorang pedagang, anggap saja pedagang gula. Dia tinggal di kota A dan berjualan di kota A. Kalau dia mau beli gula dalam jumlah banyak, dia kulaan, dia belanja gula di kota B. Nah, pada satu ketika dia datang ke kota B untuk belanja gula. Terus ada penjual yang menjual gula dengan harga di bawah rata-rata. Dia nggak tahu kalau harga gula sudah naik. Akhirnya orang ini yang beli dari B bilang, wahai fulan, di tempat kami harga gula itu 2 kali lipat daripada penawaran kamu. Bisa nggak kamu naikkan? Masya Allah. Diminta apa, Pak? Dinaikkan. Sehingga Anda bisa lihat, baik hatinya seseorang itu dia tidak pelit berbagi info. Karena terkadang orang yang punya banyak info itu kan cenderung lebih bisa berhasil dibandingkan yang kurang info. Karena dia tahu harganya berkembang sekian, naik jadi sekian. Dan orang akan berusaha untuk merahasiakan info itu. Demikianlah yang disarankan Nabi SAW, memberikan nasihat dan memberikan yang terbaik bagi muslim. Baik, sudah masuk waktu Isya. Selanjutnya gimana? Adzan terus lanjut sampai subuh. Baik, kita akan dengarkan adzan Isya dulu, setelah itu kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan. Tadi kita berbicara tentang orang yang memberikan nasihat kepada orang lain dan bentuknya apa? Berusaha memberikan yang terbaik. Berusaha memberikan yang terbaik. Maka bagi dia dalam bisnis itu sama-sama menguntungkan. Sehingga saat posisi Anda sebagai penjual, Anda ingin memberikan keuntungan bagi pembeli. Sebagaimana ketika Anda sebagai pembeli, Anda ingin memberikan keuntungan bagi penjual. Itulah nilai keberkahan dari sebuah bisnis. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang paling thayyib? Thayyib artinya apa? Yang paling bagus, yang paling baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ada dua hal sumber pendapatan yang paling baik. Kata beliau, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Sumber pendapatan yang paling baik adalah hasil kerja seseorang dari jerih payahnya. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua keuntungan dari transaksi yang mabrur. Apa yang dimaksud dengan transaksi yang mabrur? Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang ridhonya maksimal. Karena salah satu di antara ketentuan jual beli harus saling ridho. Ketika ridhonya maksimal, maka transaksi itu adalah transaksi yang mabrur. Sehingga ketika penjual senang, pembeli juga senang, dalam sebuah transaksi itu keuntungannya disebut sebagai keuntungan yang mabrur. Baik, kalau misalnya kita buat ilustrasi Pak ya, si A beli minuman dari si B dengan harga 3.000. Dia bayar 3.000, dapat 1 botol air mineral dari si B. Pertanyaannya, dalam transaksi ini yang untung yang mana? Si A atau si B? Dalam transaksi A beli air minum dari B, dia bayar 3.000, lalu si A dapat air mineral. Yang untung yang mana Pak? Si A atau B? Siapa yang untung? Ya? Dua-duanya. Anda jangan berpikir, oh yang untung si B, karena dia dapat duit. Si A dapat barang, untung enggak? Untung. Maka ketika seorang berdagang, bertransaksi, hakikatnya keuntungan dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Dan keuntungan itu didapatkan oleh kedua belah pihak. Baik penjual maupun pembeli, dua-duanya mendapatkan keuntungan. Anda jangan berpikir hanya penjual saja yang dapat keuntungan, karena untung itu tidak identik dengan kelebihan uang. Termasuk barang yang dia dapatkan, layanan yang dia dapatkan, itu juga bagian dari keuntungan. Baik, kembali ke sini. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain? Agar transaksi kita semakin berkah. Karena ketika sebuah transaksi ridhonya maksimal, transaksi itu disebut oleh Nabi SAW sebagai bai'un mabrur, jual beli yang mabrur. Sebaliknya, ketika dalam transaksi itu ada sisi yang kurang, salah satu mungkin serakah, sehingga dia ingin menguasai lebih banyak, atau dia ingin yang menang, atau dia ingin yang lebih unggul, lebih untung dan seterusnya, maka dalam transaksi ini keberkahan akan dicabut. Ada sebuah karakter yang dicela dalam Al-Quran, yang karakter ini terjadi dalam transaksi jual beli, disebabkan karena dia ingin menang sendiri. Karakter apa itu? Tatfif. Orangnya disebut mutaffif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun lil mutaffifin
alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Celakalah para mutaffif. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang yang selalu minta dipenuhi ketika dia beli. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia menjual baik dengan takaran atau timbangan, semangatnya juga mengurangi. Orang seperti ini disebut sebagai manusia mutaffif, orang yang curang, pengen menang sendiri. Kalau beli pokoknya nggak boleh ada yang kurang, tapi kalau jual semangatnya mengurangi. Alhamdulillah saya nggak termasuk seperti itu, Pak. Coba dites dulu ya. Anda kalau beli bensin eceran itu kan diwadahi botol ya. Yang dipilih yang mana? Yang paling penuh. Gak ada yang penuh, Pak. Semuanya pasti di lehernya itu ada sisa. Tapi hebatnya mata, dia bisa tahu walaupun selisih 2 mili. Iya. Selisih 2 mili kelihatan gak? Padahal dia kalau disuruh ngukur 2 mili gak bisa dia. Tapi mata itu tahu ini lebih tinggi daripada ini. Sehingga kadang dia milih agak jauh di dalam gitu botolnya, karena dia tahu itu yang lebih tinggi. Subhanallah. Mata ternyata bisa melihat seperti itu. Kenapa mata bisa melihat seperti itu? Semangat ingin kalau saya beli harus genep, gak boleh ada yang kurang. Semangat tamak terhadap harta itulah yang menyebabkan kita jadinya ketika membeli sesuatu milih yang paling genap, paling full, yang paling sempurna, tidak boleh ada yang kurang. Contoh yang lain, kalau beli gorengan yang dipilih yang apa? Yang paling besar. Antara yang besar dan yang kecil berapa senti selisihnya? Antara yang besar dengan yang kecil berapa senti selisihnya? 1 senti gede banget itu, Pak. Gak ada 1 senti, Pak, itu, Pak. Ketebalannya mungkin cuma selisih sekian mili gitu. Mungkin 5 mili atau 3 mili, selisihnya cuma segitu. Tapi Masya Allah, indera peraba Anda itu sampai bisa menentukan ini tempe lebih gede daripada yang itu, ini tahu lebih gede daripada yang itu. Betul kayak gitu ya? Karena berangkat dari apa? Semangat manusia yang terlalu rakus terhadap dunia. Sampai ketika beli saja selisih sekian mili dia bisa milih, sekian senti dia tahu. Itulah manusia. Jadi mungkin ada karakter tatfif dalam diri kita walaupun tidak parah. Salah satu di antara contohnya adalah kita kalau beli pengennya semuanya harus digenepin, gak boleh ada yang kurang, paling sempurna, paling bagus, paling gede, paling. Itu yang kita cari. Karena kita gak mau ada yang kurang. Baik, meskipun para ulama mengatakan seperti tafsir yang disampaikan oleh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwa ayat ini walaupun secara spesifik menyebutkan jual beli, tapi secara makna berlaku lebih luas. Sehingga tafsirnya muta'addi. Tafsir muta'addi itu tidak terbatas pada teks, tapi bisa meluas pada kasus yang lain. Semua transaksi dan interaksi yang terjadi di antara manusia yang melibatkan hak dan kewajiban berlaku ayat ini. Semua interaksi yang melibatkan hak dan kewajiban berlaku ayat ini. Contoh, menjadi karyawan ada hak dan kewajiban enggak? Ada. Karyawan yang baik adalah ketika dia semangat dalam menunaikan kewajiban, sehingga nanti dia berhak untuk mendapatkan haknya. Karyawan yang sebaliknya, yang mutaffif, semangat nuntut hak, malas menunaikan kewajiban. Kalau kerja suka telat, padahal gajinya dibuat telat, mau enggak dia? Tidak mau, dia protes. Kalau kerja suka mengurangi jam kerja, sementara
ketika gajinya dipotong, mau nggak dia? Tidak mau. Kerja suka malas-malesan, padahal ketika dia nuntut gaji mintanya penuh dan seterusnya. Bisa jadi orang semacam ini punya karakter mutaffif. Yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celakalah para mutaffif. Kalau dia beli minta dipenuhi, kalau dia mengambil hak pokoknya enggak boleh ada yang kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia ngasih ke orang lain sukanya mengurangi. Enggak berimbang, dia pengen menang sendiri. Ada juga kerjasama yang terjadi di antara kaum muslimin yang salah satunya pengen menang sendiri, pengen menguasai, pengen paling banyak jatahnya. Kadang dia paling malas kerja tapi pengen dapat bagi hasil yang paling gede atau sama dengan yang lain, padahal peran dia tidak banyak. Terjadi demikian. Maka orang semacam ini punya karakter tatfif. Karena itu kendalikan diri kita, jangan sampai kita memiliki karakter tatfif. Miliki pesan Nabi tadi ya, memberikan nasihat kepada setiap muslim, memberikan yang terbaik bagi setiap muslim. Tayyib. Ketika Anda beli sesuatu harganya 10.000 ya, lalu Bapak buka dompet, ada 4 lembar uang 10.000, baru agak lecek, sangat lecek, sobek-sobek, tapi semuanya utuh. Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Yang paling jelek, gitu kan? Kenapa Anda pilih yang itu, Pak? Nilainya sama atau beda? Sama. Kenapa saat Anda ngasih uang ke orang lain Anda pilih yang paling jelek? Biar apa? Biar nyimpennya awet. Masya Allah. Itu uang 10.000 di kotak atau di dompet mau disimpan berapa lama? Jamuran nanti malah. Kenapa kita selalu ngasih yang paling jelek? Karena kita berpikir yang paling bagus lebih disayang, sehingga dia akan ngasih yang paling jelek. Padahal kalau penjualnya tahu, kira-kira penjual mintanya gimana? Kasihkan yang baru dong. Cuman kita berat untuk mengeluarkan yang baru. Itu contoh sederhana. Terkadang kita sendiri tidak mau memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dan bahkan ini dijadikan oleh Nabi SAW sebagai tanda iman. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian bisa memberikan sikap yang terbaik bagi orang lain sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama. Hadis ini secara teori sangat mudah untuk dipahami, tapi prakteknya sangat susah. Sederhananya kayak gini, Pak. Di sini ada akhlak tercela, di sini ada akhlak terpuji. Ada akhlak tercela dan terpuji. Baik. Misalnya, kita buat daftar akhlak tercela. Dalam akhlak tercela contohnya bohong, apalagi menipu, kasar, tidak sopan. Kemudian apalagi? Membodohi orang lain dan seterusnya. Dengan menerapkan hadis tadi, maka kita buat kesimpulan, kalau kamu tidak mau dibohongi, jangan membohongi orang lain. Kalau kamu tidak mau dikhianati, jangan mengkhianati orang lain. Kalau kamu tidak ingin dibodohi, jangan bodohi orang lain. Jika kamu tidak ingin disikapi tidak sopan oleh orang lain, jangan bersikap tidak sopan kepada orang lain. Dan demikian seterusnya. Subhanallah. Sederhana ya, tapi berat gak untuk dipraktikkan? Ini baru akhlak tercela. Sekarang kita beralih ke akhlak terpuji. Jujur, amanah, sopan, lemah lembut, dan seterusnya. Kalau kamu ingin disikapi sopan oleh orang lain, maka bersikaplah sopan kepada orang lain.
Kalau kamu pengen disikapi lembut sama orang lain, maka bersikaplah lembut kepada orang lain. Kalau kamu pengen disikapi jujur, maka bersikaplah jujur kepada orang lain, dan demikian seterusnya. Ini cara ngukur akhlak. Standar seperti ini yang bisa kita gunakan untuk ngukur akhlak. Terkadang saya ditanya beberapa kasus, itu jawabannya nggak pakai pendekatan hukum, tapi pakai pendekatan akhlak. Menurut kamu kayak gini sejalan dengan norma akhlak atau tidak? Kalau enggak, tinggalkan. Sebagai contoh ya, orang yang berdagang di marketplace itu kan untuk bisa naikkan rating, terkadang mereka melakukan cheating. Caranya gimana? Beli sendiri, sehingga dia belanja dengan alamat ke tempat yang lain, meskipun itu sebenarnya dia sendiri yang belanja. Udah? Dia buat buyback dalam jumlah yang banyak, akhirnya kelihatannya laris. Terus dikasih bintang. Habis ngasih bintang, ngasih komen. Siapa yang komen? Dia sendiri. Pakai akun siapa? Wallahu a'lam. Yang jelas dia mengendalikan suasana agar tokonya bisa naik rating, sehingga sangat tidak organik karena semuanya penuh dengan cheating. Baik. Terus mereka tanya, Pak, kalau kayak gitu boleh atau tidak? Saya balik tanya, andai kan Anda itu pemilik marketplace, terus nemu buyer yang kayak gitu, dan Anda tahu, Anda punya bukti ada buyer yang seperti itu, kira-kira Anda akan apakan? Wah, saya nggak terima. Dia ternyata tidak jujur, tidak organik ketika mau menaikkan rating toko online-nya, sehingga dia buat dengan cara seperti itu. Masya Allah. Ketika kau nggak terima, maka jangan perlakukan orang lain seperti itu. Jadi sebenarnya teorinya sangat sederhana, mudah untuk dipahami, tapi dalam praktek berat sekali. Pak, kalau ayam saya main ke rumah tetangga, terus bertelur di rumah tetangga, itu milik siapa, Pak? Milik saya atau milik tetangga saya? Milik siapa? Hah? Kenapa milik tetangga? Kenapa? Karena dia bertelur di situ. Si A punya ayam. Ayamnya si A bertelur di rumahnya si B. Telur ini milik A atau B? Kenapa milik A? Hah? Telur mengikuti induknya. Ada kaidah al-mal wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Harta dan berikut turunannya adalah milik pemilik harta. Ya? Sehingga telur ini milik siapa? Milik yang punya induknya. Baik. Cuman ada pertimbangan. Tapi Pak, ayam saya itu sering buang kotoran di rumah B. Terus gimana? Masa saya nggak ngasih apapun kepada si B? Alhamdulillah Anda masih sadar. Bayangin ketika Anda jadi B, kira-kira Anda akan apain ayam itu? Wah, saya nggak terima Pak, akan saya jadikan sebagai media untuk lomba memanah. Anda mungkin tidak terima. Maka saat Anda tidak terima, gimana sikap yang tepat? Ya Masya Allah, meskipun telur itu punya Anda, tapi Anda tahu B kena resiko. Ternyata ayam Anda sering buang kotoran di rumahnya B. Anda kasih dia telur. Sebagaimana Anda tidak ingin disikapi seperti itu, maka jangan bersikap seperti itu kepada orang lain. Sebagaimana Anda ingin disikapi sesuatu, maka bersikaplah hal yang sama kepada orang lain. Kasus ya, si A punya ayam betina, si B punya ayam jantan. Lalu ayam betinanya A main di tempatnya B, kemudian ikut suaminya, bertelur di situ dan punya anak di tempatnya B. Anak ini punya siapa? Punya A atau B? Punya A atau punya B? Punya ibunya atau punya bapaknya? Punya yang mana Mas? A atau B?
Yang punya betina. Kenapa? Yang bertelur betina ya. Jantan nggak bertelur. Cuman kalau dia nggak ada jantan bisa jadi anak nggak? Hah? Kalau nggak ada jantan. Kalau bertelur mungkin ya, tapi nggak bisa jadi anak. Ini dengan berkat jantannya B, si betina A ini bisa beranak. Nah, pertanyaannya, ini milik siapa anaknya? Milik A atau B? Atau bagi dua? Berarti musyarakah, kerjasama antara A dan B. Baik, binatang itu dinasabkan ke induk, ke betina. Maka ada istilah manusia yatim. Ketika yang mati siapa? Bapaknya. Kalau ibunya yang mati, bukan yatim. Kalau bapaknya yang mati, yatim. Sudah? Selanjutnya, kalau binatang yatim, yang mati induknya. Ada istilah binatang yatim ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menyebutkan bahwa binatang yang yatim adalah ketika induknya yang mati. Karena binatang itu dinasabkan ke ibunya, sehingga dia dinasabkan ke ibunya, dinisbahkan ke ibunya. Sehingga siapa yang punya induk, dialah yang punya anak. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, seorang pengusaha muslim yang sejati, dia tidak akan menggunakan agama sebagai alat untuk mengambil keuntungan. Maksudnya gimana, Pak? Dia bukan model orang yang terlalu rakus terhadap dunia, sampai kadang bersumpah atas nama Allah dalam melariskan dagangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-halifu munafiqatun lisil'ah mumhiqatun lil barakah." Sumpah itu bisa jadi menyebabkan barang dagangan laris, tapi bisa menghilangkan keberkahan. Sehingga kalau ada orang yang berdagang, dia sering bersumpah, demi Allah, ini barang bagus, sampai nyebut demi Allah, menyebut nama Allah. Seperti ini enggak sopan. Bukti kalau dia terlalu rakus terhadap harta, sampai dia bersumpah agar dagangannya laris. Maka mungkin ada orang yang percaya, oh dia berani bersumpah, ya sudah saya percaya, tak beli. Beli karena percaya dengan sumpahnya. Namun praktek seperti ini, kata Nabi SAW, mungkin saja barang dagangannya laris, tapi dengan sebab sumpah dia dalam urusan dunia, menyebabkan gimana? Hilang keberkahan. Karena terlalu bernafsu dengan urusan dunia. Maka jangan bawa-bawa agama ketika kita kegiatannya adalah kegiatan bisnis dan urusan dunia. Sebab kalau Anda membawa agama dalam rangka untuk mencari perhatian orang, agar kemudian orang makin tertarik untuk membeli dan seterusnya, itu bisa menyebabkan hilang keberkahan. Tayyib. Selanjutnya, seorang pengusaha muslim, dia adalah pengusaha yang menghindari harta syubhat. Harta syubhat dikatakan oleh Nabi SAW, bainal halal wal haram, antara yang halal dan yang haram, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang enggak ngerti, banyak orang yang enggak tahu. Bagaimana bentuk orang enggak tahu harta syubhat? Orang tidak tahu harta syubhat, pertama, dia tidak bisa memastikan karena dia enggak ngerti hukumnya, mana yang halal, mana yang haram. Enggak bisa misah. Misalnya bercampur ya, antara yang halal dan yang haram. Sebenarnya di sini masih ada sisi halalnya, tapi cukup sulit untuk dipisahkan dengan yang haram. Banyak orang yang nggak ngerti sehingga dia nggak tahu gimana cara memisahkannya. Satu. Mana yang kedua adalah orang nggak tahu konsekuensinya. Sehingga ada sebagian orang yang terlalu sering terjerumus ke dalam perkara syubhat, sampai akhirnya ketika dia bisa merasakan nikmatnya syubhat, lama-lama menikmati yang haram. Dosa itu terjadi secara bertahap. Awalnya dia anggap remeh, sampai kemudian dia melakukan yang paling besar.
Maka terkadang ada orang yang pertama kalinya dia bermuamalah dengan yang syubhat, lalu dia merasa ini kan masih syubhat, gak apa-apa, masih syubhat, masih belum begitu jelas. Selanjutnya dia nikmati yang syubhat, lama-lama ketika dia sudah merasa menikmati yang syubhat, jadinya terbiasa sampai pada ujungnya mengambil yang haram. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih saran apa? Kalau ketemu yang syubhat, tinggalkan. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang ma'ruf, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat." Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara yang halal dan yang haram ini ada perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang yang enggak ngerti kalau ini perkara syubhat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih arahan, "Famanittaqa syubhat," siapa yang menghindari syubhat, faqad istabra li dinihi wa irdi, maka dia menyelamatkan kehormatan agama dan kehormatan dirinya. Wibawa seorang muslim salah satunya adalah karena hartanya halal. Dan seorang hamba hilang wibawa ketika hartanya haram. Bahkan terkadang sebagian orang suudzon kepadanya. Kok itu cepat sugih ya? Kenapa? Oh, jangan-jangan ngerawati tuyul. Nah, ada apa? Suasana suudzon. Wibawanya hilang. Jangan-jangan dia mengambil sesuatu yang haram, dia mengambil harta dengan cara korupsi dan seterusnya. Wibawanya hilang karena dia mengambil yang syubhat. Ada satu peristiwa ini, cerita sederhana bagaimana orang itu merasa kehilangan wibawa gara-gara hartanya dicurigai. Jadi salah satu kawan saya itu punya hobi sepedaan. Nah, teman-temannya itu pejabat. Sebagian ada pejabatnya, bukan semuanya, sebagian ada yang pejabat. Biasanya kalau sepedaan gimana? Naik sepeda jauh, naik bukit sampai di atas makan-makan. Jadi naik bakar lemak, di atas ngumpulin lemak. Turun loading, naik kendaraan. Makanya walaupun sering sepedaan tapi berat badan naik. Ya. Nah, kemudian setelah mereka makan, si pejabat tadi bilang, silakan ngambil sesukanya, makan sekenyangnya, nanti aku yang bayari. Nah, teman saya ini bilang, duit halal nggak itu? Emosi orangnya. Oh, halal ini halal. Orangnya emosi. Jadi kita tidak akan merasa senang kalau ada orang yang menilai harta kita nggak benar. Dan Nabi SAW menyarankan, kalau kamu pengen kehormatanmu terjaga, kau jadi orang yang berwibawa, pastikan hartamu halal. Karena salah satu di antara penyebab orang itu curiga sama kita adalah masalah sumber pendapatan. Disebabkan karena sumber pendapatannya bermasalah, sehingga orang menilai kita sebagai orang yang jelek. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Selanjutnya gimana Ustaz? Cukup ya. Baik, demikian untuk sesi tanya jawab, insyaallah akan dilaksanakan besok subuh sama jam 9 ya. Jadi cukup longgar bagi yang ingin diskusi. Baik, di akhir sesi kita bagi-bagi hadiah ya. Tadi ini Ustadz sudah menjawab hadiah. Apa tadi ya? Selanjutnya, hadiahnya buku Ada Apa Dengan Riba. Pertanyaannya, di antara jamaah yang sepanjang hidupnya tidak pernah utang, angkat tangan. Ada? Ya? Yang mana? Yang mana? Oh itu. Kelas berapa?
Kelas berapa? Kelas 2. Nggak pernah utang SPP. Bapak yang utang ya. Yang dewasa ada? Nggak ada ya. Baik, saya ganti pertanyaannya. Yang nggak pernah utang riba. 1, 2, ada berapa? 3, 4, 5. Oh banyak ya. Baik, karena banyak maka pertanyaan. Khusus yang nggak pernah punya utang riba. Pertanyaannya adalah, tadi kita sebutkan ujian yang dialami oleh masing-masing umat. Ujian bagi umat Muhammad diletakkan oleh Allah pada harta. Apa bentuk ujian harta? Khusus yang tidak pernah punya utang riba. Berlaku curang, itu pelanggaran bukan ujian. Pelanggaran dalam masalah harta. Mengambil harta dengan cara yang haram. Kenapa mengambil harta dengan cara haram? Karena dia menginginkan harta yang banyak. Masya Allah, barakallahu fikum. Selanjutnya. Sebentar, ganti pertanyaan sekarang. Pertanyaannya ya. Baik. Yang pernah terjerat utang riba dalam jumlah banyak terus berhasil keluar. Masya Allah. 1, 2. Ini ada karena lebih dari 1, boleh nyebut angka? Atau nggak perlu? Boleh? Nggak, nanti buka aib ya. Baik. Dapat hadiah langsung. 1, Bapak ya. 2. Titip ya. Ada 2 yang mungkin pernah terjerat utang riba dalam jumlah banyak dan alhamdulillah sudah berhasil. Selanjutnya, sebutkan upaya yang bisa dilakukan agar bisa menjadi seorang pengusaha muslim yang ideal. Sebutkan 3. Silakan berdiri Mas, yang belakang. Ya, Anda angkat tangan duluan. 1. Kayaknya tadi kita nggak nyebut itu ya Mas. Yang tadi kita bahas. Jujur dan amanah jadi 1. Nah, terus kok bermudah-mudahan? Gampangan ketika transaksi. Berikutnya yang ketiga, tidak mengurangi takaran atau timbangan. Masya Allah. Baik, dapat hadiah. Selanjutnya, tadi kita menyebutkan tentang nasihat. Jelaskan pengertian nasihat dan contohnya. Fadhal. Memberikan yang terbaik bagi sama muslim. Contohnya, memberikan kemudahan. Terus apa lagi? Tadi yang dilakukan oleh sahabat Jarir tadi apa? Menghargai barang sesuai dengan kondisi real. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.